Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman pecinta tanaman? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberkahi dan berlimpah rezeki. Amin. Berjumpa kembali di channelnya Sundari. Kali ini saya mau sharing tentang beberapa jenis limbah air. Limbah air atau air limbah ya disebutnya, itulah yang punya banyak manfaat untuk kesuburan tanaman kita. Nah, apa saja jenis-jenis air tersebut? Simak videonya sampai habis teman-teman. Yang pertama ada air hujan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, air hujan ini adalah air yang paling murni yang turun dari langit, yang manfaatnya itu banyak banget untuk kehidupan kita di bumi, dan salah satunya juga untuk kesuburan tanaman. Kayak kalau kita lihat tanaman-tanaman liar di luaran sana itu nggak usah dipupuk, nggak usah diberi apapun juga kalau musim hujan biasanya subur ya teman-teman. Dan dalam air hujan ini terkandung 99% massa H2O serta unsur-unsur terlarut seperti nitrogen dalam bentuk nitrat. Hal ini menunjukkan bahwa air hujan punya peran penting dalam mentransfer nitrogen dari langit ke tanah. Melalui air hujan, tanaman bisa menyerap kandungan nitrat yang diperlukan untuk metabolisme. Jadi biasanya tanaman yang sering terkena air hujan dalam curah yang tepat ya, dalam intensitas yang tepat, itu biasanya dia lebih hijau, lebih segar, dan banyak tunas-tunas baru. Nah, ini air hujan sengaja saya tampung untuk saya siramkan ke tanaman yang memang tidak terkena air hujan secara langsung. Kayak tanaman-tanaman yang ada di teras itu biasanya saya sengaja tampungkan air hujan untuk kemudian disemprotkan seperti ini ya, karena kan memang dia tidak terkena hujan secara langsung. Dan untuk tanaman yang terkena hujan secara langsung sudah tidak perlu disemprot lagi ya teman-teman, karena kan memang sudah langsung terkena air hujan seperti itu. Kita lanjut ke jenis air yang kedua. Nah, jenis air yang kedua ini adalah air kolam ikan. Buat teman-teman di rumah yang punya kolam ikan, ikan lele, ikan nila, ikan koi, atau ikan apapun itu, ternyata airnya ini sangat banyak manfaatnya untuk kesuburan tanaman kita ya. Air kolam ikan ini bisa dijadikan sebagai pupuk karena mengandung unsur yang lengkap dan dibutuhkan oleh tanaman, terutama unsur N dan P. Unsur nitrogen dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis tersebut digunakan untuk membentuk bagian tanaman, termasuk pembentukan dan pertumbuhan daun. Jadi teman-teman kalau di rumah punya kolam ikan, jangan segan-segan atau jangan ragu untuk menyiramkan air ini ke semua tumbuhan atau tanaman kalian di rumah. Bisa tanaman hias, tanaman buah, dan juga mungkin kayak cabai dan semua tanaman lah, itu bagus ya. Karena biarpun baunya nggak enak, tapi ternyata manfaatnya banyak. Dan kalian kalau di rumah punya kolam ikan dan punya anggrek vanda, sebaiknya anggrek vanda kalian itu digantung di atas kolam ikan, karena itu sangat membantu banget supaya si anggrek ini nggak dehidrasi dan dia lebih cepat berbunga ya. Kayak punya saya ini juga saya gantung di atas kolam ikan, dan dia berbunga setahun itu bisa 2 kali teman-teman. Nah, ini yang sudah sering disemprot dengan air kolam ya, lebih hijau, akarnya juga subur sekali. Oke, kita lanjut ke jenis air yang ketiga. Nah, teman-teman pasti sudah sangat familiar ya, teman-teman pecinta tanaman pasti tahu banget manfaat dari air cucian beras untuk tanaman. Air cucian beras ini sangat bagus ya untuk kesuburan tanaman, karena kan dia ini sumber alami dari vitamin B1. Kalau saya biasanya menyemprot
melebatkannya itu dicampur dengan bawang merah atau bawang putih. Kalau bawang merah seperti ini, dia manfaatnya untuk perangsang akar, perangsang pertumbuhan akar. Kalau bawang putih biasanya untuk pestisida alami. Dan juga biasanya kan karena air cucian beras ini hampir setiap hari kita punya ya, setiap hari kan kita masak nasi, jadi pasti setiap hari kita punya air cucian beras. Itu pasti bisa dicampur dengan pupuk-pupuk yang lain, pupuk organik yang lainnya. Seperti kalau kita bikin pupuk dari kulit pisang, nah itu bisa dicampurkan dengan si air cucian beras ini. Untuk intensitas penyiramannya dia bisa seminggu 2 kali, bisa juga setiap hari kalau misalnya memang dibutuhkan ya, sesuai kebutuhan aja. Dan ini aman disemprotkan ke semua bagian tanaman, daun, batang, akar, semua boleh kena, nggak apa-apa ya teman-teman. Dan jenis yang keempat adalah air cucian daging. Jadi air cucian daging ini walaupun baunya amis, tapi ternyata dia memiliki manfaat yang sangat banyak untuk pertumbuhan tanaman kita. Air cucian daging ini memiliki kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan sebagainya, sehingga itu bagus banget untuk melebatkan bunga dan buah pada tumbuhan kita. Nah, tapi harus diingat ya teman-teman, ini harus disaring sampai bersih supaya tidak ada organ-organ daging yang masuk ke atau yang ikut tersiram ke tanaman, karena itu nanti bisa menyebabkan lalat dan serangga pengganggu lainnya. Atau kalau kalian ragu untuk menyemprotkannya dalam keadaan mentah seperti ini, kalian bisa menyemprotkan air rebusan dari si daging. Jadi kalau air rebusannya tidak ikut dimasak, didinginkan dulu, baru setelah itu bisa disemprotkan ke tanaman kalian ya teman-teman. Oke, sekian sharing kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Ditunggu dukungannya dengan subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.